Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Break time. Kembali lagi dalam break time ya. Setelah kita lama vakum ya, karena ada kesibukan. Kali ini kita mau masuki break time episode ke-11. Menarik, cukup menarik. Masih tentang pembahasan bahwa tentang dunia itu layaknya narkoba ya. Kita akan masih memperbincangkan soal dunia itu layaknya narkoba. Kali ini kita akan mempertajamnya bahwa narkoba itu tingkatan kecanduan ya. Pada manusia itu kita bagi menjadi 7 tingkatan. Pertama-tama sebelum kita membahas tentang 7 tingkatan ya, kita akan membahas dulu tentang hormon dopamin ya. Jadi setiap manusia itu memiliki hormon dopamin. Nah, hormon dopamin ini fungsinya adalah sebenarnya memberi nilai. Fungsi utama dari hormon ini adalah memberi nilai pada sesuatu yang dianggap bernilai bagi manusia ya. Kalau manusia tidak memiliki hormon ini, maka manusia itu jatuhnya mungkin seperti orang gila ya, tidak bisa merasakan apa-apa gitu. Jadi kalau ada yang lucu, dia datar saja. Ada yang berharga, dia datar saja. Jadi dunia ini seperti tidak ada apa-apanya. Nah, seperti itu jika hormon dopamin tidak dimiliki oleh manusia. Nah, karena itu hormon ini penting sebenarnya bagi manusia. Nanti fungsi apa? Sebenarnya salah satu fungsi dari dopamin ini adalah agar manusia itu mengerti ya, apa itu nikmat ya. Tujuan awal diciptakannya hormon ini ya agar manusia paham apa itu nikmat ya. Nah, dari dopamin kita akan mengerti tentang nikmat, bahwa dunia itu memiliki sesuatu yang bernilai. Nah, nilai ini bisa diklasifikasikan menjadi 3 ya. Nilai yang pertama adalah sifatnya itu materi. Lalu yang kedua, sifat dari nilai itu adalah kehormatan. Yang ketiga itu nilai dari sesuatu yang bernilai itu adalah kecerdasan. Nah, ketiga poin ini adalah hal-hal yang dianggap manusia itu berharga, memiliki nilai, dan inilah yang akan memicu munculnya hormon dopamin ya. Nah, 7 lapis tingkatan kecanduan ini, tingkatan yang pertama adalah itu enak ya. Kita ibaratkan seperti makanan ya. Ketika seseorang mengkonsumsi makanan dan ia baru mencoba ya, mencicipi, maka ia akan menilai enak atau tidak enak. Nah, ketika ia menganggap makanan itu memiliki nilai, maka ia akan mengucapkan enak. Nah, itu tingkat dari level dopamin yang paling rendah ya, merasakan enak pada sesuatu makanan. Nah, jika ini dikonversikan ke dalam materi-materi yang tadi, pertama bisa masuk ke makanan tadi, materi, bisa juga ke arah uang ya. Mungkin ke tingkatan yang rendah ini, manusia itu jika diibaratkan uang itu ia hanya membutuhkan sekedar keperluan ya. Oh, uang itu enak, mungkin seperti anak kecil, diberi uang lalu dijajankan, dia bahagia. Nah, mungkin masih ke setara tingkatan itu ya. Jadi baru mengenal bahwa sesuatu itu memiliki nilai. Kemudian ketika seseorang masuk ke level berikutnya ya, ibarat makanan itu, dopamin itu mulai menganggap bahwa makanan itu enak, kemudian ia terpacu ingin coba nambah. Nah, seperti itu. Pertama ia mencicipi, lalu ketika dikatakan enak, nah makanan itu memiliki nilai baginya, lalu ia nambah, enak, lalu makan lagi, nambah. Nah, itu tingkatan kedua dari tingkatan kecanduan terhadap dunia. Merasakan bahwa sepertinya kurang ya, ibaratnya orang mencari uang, diberikan gaji ya kan, ketika diberi gaji ia semangat bekerja. Nah, semangatnya itu menandakan bahwa ia ingin gitu
Jadi ada rasa ingin nambah, ingin mendapatkan gaji plus bonus. Nah, seperti itu. Itu tingkatan kecanduan dunia level kedua ya. Lalu berikutnya ketika seseorang masuk ke level cinta dunia level ketiga, jika diibaratkan makanan ya, maka makanan itu akan berubah menjadi makanan favorit. Maksudnya adalah ketika seseorang sudah merasakan makanannya, oh enak, lalu ia nambah, maka berikutnya makanan itu akan menjadi makanan favorit bagi ia. Jadi inginnya setiap hari ada makanan itu. Nah, seperti itulah gambaran tingkat kecanduan terhadap dunia ya, jika diibaratkan makanan. Kalau kita ibaratkan materi itu seperti orang sudah mulai terikat. Nah, contohnya ia mendapatkan uang dari sesuatu pekerjaan, maka ia akan terus melakukan pekerjaan itu. Karena ibaratnya seperti ya sudah menjadi kebiasaan. Ini juga tingkatan dunia masih normal ya, cinta terhadap dunia tapi masih taraf normal. Nah, yang sudah mulai berlebihan itu ketika dia masuk ke level keempat, yaitu dunia itu sudah seperti bahan pokok ya. Nah, namanya bahan pokok itu kebutuhan. Jadi kalau tidak ada akan merasa ada yang kurang gitu. Jadi harus ada ya. Seperti orang makan nasi contohnya ya kan. Kalau orang Indonesia kalau belum makan nasi itu belum makan. Nah, seperti itu orang yang sudah mulai masuk ke wilayah antara kecanduan dunia ya, dengan masih bisa menahan diri. Nah, dia akan berada pada level ini ya. Orang seperti ini jika kita ibaratkan materi, dia akan yang mengejar materi, jika tidak didapat ya akan ada yang kurang gitu. Jadi harus didapat. Jadi seperti dunia itu harus. Kalau dunia itu sifatnya materi ya, dia akan merasakan ya kekayaan itu harus. Nah, jika dunia itu berdasarkan kehormatan, dia merasa ya kehormatan itu harus ya, wajib dihormati gitu. Nah, jika masuk ke wilayah kecerdasan ya, dia akan mengatakan bahwa iya harus cerdas gitu. Jika tidak cerdas kurang. Lalu kita masuk ke tahap berikutnya, itu level yang sudah mulai kecanduan. Nah, level kelima ini sudah masuk ke kecanduan. Kecanduan itu ada ciri-cirinya adalah dia sudah cinta. Ya, ketika seseorang sudah merasa cinta ya pada dunia, dia udah masuk ke wilayah candu itu. Ibaratnya kalau narkoba itu ya sudah tidak bisa dipisahkan gitu. Kalau dia tidak mengkonsumsinya, maka dia akan sedih, gelisah, marah. Intinya ia ingin mendapatkannya. Nah, seperti itu ketika orang sudah kecanduan sama dunia ya. Jika ia tidak bisa mendapatkan dunia yang diharapkannya, maka bawaannya akan emosi, gelisah, marah. Nah, di tingkat ini nih manusia sudah mulai mengenal yang namanya baper, terus bete, stres. Nah, jika dunianya tidak dapat diraih, maka orang yang sudah masuk tingkat kecanduan pada dunia pada tingkat ini ya akan mengalami hal-hal seperti itu. Kemudian pada tingkat ke-6 level kecanduannya, maka manusia itu akan mengalami ketergantungan. Ya, ibaratnya seperti cinta mati. Bedanya dengan kecanduan, kalau kecanduan itu orang levelnya sampai amarah ya, mungkin jika tidak terpenuhi apa yang ia cintai itu, ia akan marah, bawaannya stres, sedih seperti itu. Tapi ketika ia sudah masuk ke level ketergantungan terhadap dunia, marahnya itu lebih tinggi lagi, ke arah mungkin murka ya. Jadi kalau tidak dapat mungkin sampai apapun dihancurkan. Nah, seperti itu, levelnya sudah ke arah ke anarkis mungkin jatuhnya kalau tidak bisa terpenuhi apa yang dibutuhkan. Contohnya andai seorang bos itu sudah mencintai dunia misalnya, itu sampai-sampai itu anak buahnya bisa dipukul
jika targetnya tidak terpenuhi, atau seperti misalnya orang tua yang mencintai dunia lalu diganggu oleh anaknya atau istrinya ya, lalu anak dan istrinya itu dianiaya seperti itu. Nah, itu sudah masuk ke wilayah cinta mati ya, seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah cinta buta. Nah, ketika seorang sudah ketagihan dengan dunia pada level cinta buta, maka tidak akan ada yang bisa membuatnya melek ya, seperti itu. Contoh, ketika ia mencintai uang misalnya, uang lalu didapatkan misalnya dengan cara korupsi, lalu orang memperingatkannya jangan korupsi, itu nggak boleh. Maka ketika ia cinta buta, dia tidak akan mendengarkan perkataan orang tersebut. Bodoh amat, intinya seperti itu. Dia tidak akan mendengarkan apa yang dinasihatkan orang. Atau misalnya dia ingin mendapatkan kehormatan dengan cara memfitnah lawan apa? Memfitnah lawannya ya. Kehormatan ke arah mungkin jabatan ya. Dia akan melakukan fitnah, aniaya. Nah, ketika seseorang memperingatkan jangan seperti itu salah. Ketika orang yang sudah masuk ke level cinta buta, itu saran apapun tidak akan didengar. Yang penting bagaimana dia bisa mendapatkan apa yang ia inginkan. Atau ketika ia memiliki kecerdasan ya, dan kecerdasannya itu sudah berada pada level buta ya, maka kecerdasannya itu akan dipakai untuk bisa disalahgunakan, dan ketika orang mengingatkan, ia tidak akan peduli seperti itu. Nah, inilah yang kalau di dalam Islam ini sudah buta ya, buta mata, hati, telinga. Orang yang sudah kecanduan pada dunia pada level ini itu ibaratnya orang yang mengkonsumsi narkoba ya, udah sampai tingkat ya kecanduan yang parah ya, sampai hampir bunuh diri ya. Orang seperti ini tuh jatuhnya hampir bunuh diri. Dia sudah tidak peduli lagi dengan apapun. Yang penting dia konsumsi obat terlarang tersebut. Yang penting ia merasa bahagia. Ia tidak memperdulikan lagi dirinya atau orang lain, apapun dilakukan untuk memuaskan nafsunya. Nah, seperti itu orang yang sudah cinta dunia pada level ini ya. Ia tidak peduli lagi mau merusak orang lain, mau merusak dirinya sendiri. Yang penting dia harus mendapatkan apa yang diidamkannya. Ya, seperti itu. Nah, itulah 7 tingkatan apa ya namanya, kecanduan ya, candu terhadap dunia. Karena pada dasarnya segala yang ada di dunia ini memang candu, memiliki candu, karena di otak manusia ini ada hormon yang membuat sesuatu itu menjadi bernilai. Tapi ketika manusia tidak bisa lagi mengendalikan hormonnya yang mengalir berlebihan, disebabkan apa? Karena perilaku yang berlebihan. Ya, disitulah manusia akan melakukan kerusakan, kehancuran, kezoliman bagi orang lain maupun dirinya sendiri. Jadi jika dunia ini kita ibaratkan ya, dunia ini ibarat ketika orang mengejar dunia itu ibarat orang sedang meminum air laut ya. Dia melihat banyak air ya haus, melihat banyak air di laut lalu dia minum. Semakin diminum akan semakin haus. Nah, seperti itulah ketika seseorang yang memiliki kesadaran ya, ketika meminum ia haus lalu ia meminum lalu berasa airnya asin, maka ia akan menghentikan. Ia akan memilih lebih baik haus daripada meminumnya. Kenapa? Karena semakin diminum semakin haus. Nah, orang yang memiliki pemikiran akan mengambil langkah seperti ini. Tapi orang yang dikuasai oleh nafsunya, ketika meminum seteguk haus, maka ia akan meminum lagi. Nah, semakin diminum ya akhirnya semakin kecanduan. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ia akan terbunuh oleh kandungan garam yang ada di dalam air itu sendiri ya. Karena terlalu banyak kandungan garam yang ada di laut itu, akhirnya ia membunuh dirinya sendiri karena menginginkan dunia. Nah, seperti itulah gambaran orang yang candu ya terhadap dunia.
Karena memang balik lagi ke seperti materi sebelumnya, ada dua perkara yang membuat orang ingin membunuh diri ya. Ingin bunuh diri itu membunuh dirinya sendiri, itu ada dua perkara. Pertama, ia kecanduan dengan obat terlarang ya, sampai ia berlebihan mengkonsumsi akhirnya overdosis. Dan yang kedua adalah ia terlalu terobsesi pada dunia ya, hingga levelnya itu tidak bisa dipisahkan terhadap dunia. Dan ketika ia tidak bisa mendapatkan dunia yang diidam-idamkan itu, ia akan stres dan memilih mati daripada kehilangan dunia. Maka orang yang jika kita mendengarkan ya tentang orang-orang yang mati bunuh diri, penyebabnya pasti adalah stres memikirkan dunia, tidak ada yang lain, pasti itu. Jadi kalau ada orang yang mati karena udahnya sendiri, sudah hanya ada dua seperti itu, overdosis atau ya stres. Kedua hal ini adalah dunia ya. Kalau yang obat-obatan adalah dopamin yang dipaksakan karena dosisnya itu ditingkatkan. Tapi kalau orang yang meninggal karena dunia itu dopaminnya itu dipaksakan dalam dirinya, karena ada banyak dunia yang ingin dia kejar ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kesalahan, kekurangan dalam penyampaian materi. Jangan lupa saksikan Rusdi Hikmah di channel YouTube dan di TikTok, ada juga di Instagram. Semoga apa yang saya sampaikan memiliki manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.